Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Firgiawan dengan NIM 241118162. Di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas struktur dan prategang mengenai penentuan gaya prategang oleh dosen pembimbing Pak Prima Sukmayuwana, STMT. Pertama berarti langsung masuk ke pengertian apa itu beton prategang. Beton prategang merupakan beton bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam akibat beban kerja pada SNI 03-2847-2002. Baja prategang yang digunakan untuk keperluan ini ditarik sebelum beton mengeras, yaitu pratarik, atau setelah beton mengeras, yaitu pasca tarik. Di sini ada 3 langkah-langkah dalam penentuan gaya prategang. Yang pertama itu menghitung batas tegangan atau kehilangan tegangan, di mana ini ada dua jenis elemen struktur prategang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prategang penuh. Yang kedua itu prategang parsial. Yang kedua ini mengasumsikan nilai R. Yang ketiga ini menghitung PI minimum dengan diagram Magnell berdasarkan nilai E yang terpasang. Terdapat 5 persamaan batas tegangan seperti berikut: persamaan 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, dan 4,8B. Contoh kasus pada tugas kali ini yaitu diketahui struktur balok beton prategang pasca tarik atau post tension seperti pada gambar di bawah, di mana kabel paraboliknya sepanjang 35 meter dan ada key super dead load sebesar 1 ton per meter dan key live load itu sebesar 3 ton per meter. Bila diketahui titik berat tendon di tengah bentang sebesar 150 diukur dari serat bawah terluar, maka hitunglah yang pertama, cek apakah penampang memenuhi syarat, dan yang kedua, mendesain gaya prategang awal minimum atau yang sering kita sebut adalah PI minimum. Bila diketahui long Torres press threshold sebesar 25% dari tegangan inisial sampai tegangan efektif atau R sebesar 0,75. Analisis menggunakan diagram Magne sesuai dengan ketentuan SNI 2817/2013 dengan menggunakan 5 persamaan. Penentuan titik berat penampang ditinjau dari serat terbawah. Nah, di sini dicantumkan nilai dari H sampai nilai dari R sebagai berikut. Tercantum pada Excel yang dikumpulkan. Lalu ada penentuan luas penampang beton tersebut dibagi menjadi 7 segmen. Di sini ada segmen luas penampang segmen 1 sebesar 240.000 mm kubik. Yang kedua 15.000 mm kubik. Yang ketiga sama, yang keempat 375 mm kubik, yang kelima 37.500 mm kubik, dan yang keenam juga sama dengan yang kelima, dan yang ketujuh 315.000 mm kubik. Terus didapatkan penentuan titik pusat gravitasi penampang. YB sebesar 88,9 mm dan YT sebesar 1011,1 mm. Lalu di sini dicantumkan bagaimana mendapatkan nilai inersia tiap menampang. Dicantumkan contoh perhitungan dari luas penampang 1. Nilainya seperti berikut. Setelah itu dicarilah nilai Emax. Nah, direncanakan tendon yang paling bawah berada 100 mm dari serat bawah, sehingga nilai Emax adalah 1011,1 dikurang 150, maka didapatkan hasil 861,1 mm. Lalu selanjutnya menghitung modulus penampang dan nilai A. Nah, untuk modulus penampang dan nilai A, contoh perhitungannya dicantumkan seperti berikut. Lalu selanjutnya menghitung momen maksimum di tengah bentang. Nah, ini ada dua. Yang pertama, momen maksimum akibat beban mati.
Nah, ini yang berat sendirinya ini didapatkan hasil 25,875 kilonewton per meter. Dan yang kedua ada beban mati tambahan atau super dead load ini diperoleh pada bab 3 dengan nilai QSDL sebesar 80,61 kilonewton per M Q dead load. Nah, maka momen maksimum akibat beban mati adalah sebagai berikut. Nah, untuk M totalnya ini dicantumkan sebagai berikut. Dan juga Q totalnya ini didapatkan sebesar 55,88 kN per meter. Lalu selanjutnya ada batas tegangan untuk kondisi inisial. Dicantumkan nilainya sebagai berikut. Dan juga selanjutnya ada batas tegangan untuk kondisi efektif dengan FC totalnya sebesar minus 67. Lalu selanjutnya dilakukan pengecekan penampang. Karena nilai ZB ini lebih besar daripada yang ditentukan minimumnya, maka pengecekan penampang ini dapat memenuhi standar. Lalu selanjutnya masuk ke persamaan Magnell. Nah, persamaan Magnell ini tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan ada terdapat 5 persamaan. Nih, yang pertama ini ada persamaan 4,5, yang kedua ada permasalahan 4,6, yang ketiga ada persamaan 4,7, yang keempat ada persamaan 4,8a, dan yang kelima ini ada persamaan 4,8b. Setelah mendapatkan persamaan yang sederhana dari ketujuh persamaan, lalu dicoba memasukkan nilai E dari 500 sampai dengan 1500 sehingga dapat kita buat diagram Magnell. Berikut dicantumkan rekapitulasi input nilai E ke dalam 5 persamaan tadi. Di sini dicantumkan dari nilai 500 sampai 1500 dari 5 persamaan. Dari perhitungan ini maka didapatkan diagram Magnell seperti ini. Lalu setelah didapatkan diagram ini, maka tarik garis dari sumbu X dengan menggunakan nilai Max ini sebesar 861,1 mm dan menyentuh ke persamaan 4,6. Nah, setelah 4,6 lalu gunakan persamaan 3 untuk mencari nilai PI dan memasukkan nilai Emax ke persamaan. Maka didapatkan nilai PI-nya ini sebesar PI minimum sebesar 11.297,02 kilonewton. Maka contoh kasus telah selesai. Sekian dari saya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.